Kemudian yang terakhir, didasarkan atas nilai rapot dan bobot prestasi kejuaraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya YT Eko HY. Kita kembali lagi informasi terkait PPDB. Kalau tadi sebelumnya sudah jenjang SMA, sekarang saya akan menjelaskan jenjang SMK, khususnya di Provinsi Jawa Tengah. Masih seputar penyelenggaraan PPDB di tahun 2021. Perbandingan pokok-pokok pengaturan PPDB khusus kejuruan atau SMK seleksi pada tahun 2020 atau tahun yang lalu atau tahun sebelumnya. Seleksinya itu ada anak nakes yang menangani atau gugus COVID-19, kemudian didasarkan atas nilai rapot dan bobot prestasi kejuaraan akademik maupun non-akademik. Sedangkan di tahun 2021 atau tahun ini 2022 ini ada 3 kriteria. Yang pertama, seleksi bagi calon peserta didik baru dari keluarga miskin dan ruang lingkup COVID-19 paling sedikit 15%. Jadi ini ada bobotnya ya. Jadi ada kelonggaran khusus keluarga miskin. Kemudian sesuai jarak terdekat, calon peserta didik paling banyak 10% bagi calon peserta didik dengan jarak terdekat domisili dengan satuan pendidikan pilihan. Ini di sini sesuai KK ya, sesuai KK-nya ada di mana. Kemudian yang terakhir, didasarkan atas nilai rapot dan bobot prestasi kejuaraan, baik akademik maupun non akademik. Nah, ini perbedaannya. Jadi ada 2 poin ya. Sudah jelas kalau tahun yang lalu tidak ada kaitannya dengan keluarga miskin, atau seperti SMA lebih luasnya afirmasi. Kemudian yang kedua, sesuai jarak terdekat seperti di SMA zonasi. Nah, seleksinya khusus SMK hanya ini aja, tidak seperti SMA ya, banyak, ada 4 jalur. Berikutnya, seleksi bagi calon peserta didik dari keluarga miskin atau ruang lingkup COVID-19 ini paling sedikit 15%. Lingkupnya yang menangani gugus COVID-19 maksimal 15%. Seleksi jarak terdekat, kuota paling banyak 10% bagi calon peserta didik sesuai domisili dengan satuan pendidikan pilihan. Kemudian seleksi prestasi didasarkan atas nilai rapot dan bobot prestasi kejuaraan akademik maupun non-akademik. Kemudian prioritas seleksi didasarkan prioritas pilihan, domisili dalam satu wilayah kota maupun kabupaten, dan usia yang lebih tua juga akan diprioritaskan. Kemudian kapan jadwal rencana penyelenggaraan PPDB SMK? SMK juga sama, ada jalur inklusi. Ini jadwal sama dengan jenjang SMA, nggak jauh beda. Pengumuman mulai 7 Juni, pendaftaran 9 dengan 11 Juni 2021. Dilakukan secara luring atau langsung datang ke sekolah. Inklusi itu seperti kebutuhan khusus ya. Kemudian KKO olahraga ini juga sama seperti inklusi, luring, langsung datang ke sekolah, dan sekolahnya pun juga tertentu. Kemudian ini reguler, ini juga sama, baik SMA maupun SMK jadwalnya sama, tanggal 25 Juni sampai dengan 29 Juni 2021. Nah, kemudian batasan nakes dan pendukungnya ini juga sama seperti
jenjang SMA, jadi calon peserta didik merupakan putra-putri dari tenaga kesehatan yang menangani COVID-19 ya. Yang di sini yang pertama, tenaga kesehatan yang melayani pasien COVID-19 RS milik pusat maupun daerah ya. Nah, di sini bisa dokter. Kemudian yang kedua, tenaga kesehatan yang bekerja di laboratorium. Nah, selain dokter ini juga di laboratorium yang memeriksa spesimen COVID-19 terkonfirmasi. Kemudian yang ketiga, ini juga dari tenaga kesehatan dan tenaga penunjang dinas kesehatan yang lainnya, jadi tidak hanya dokter. Kemudian yang keempat, kader Babinsa dan Babinkamtibnas ini juga sama. Yang penting penugasan penelusuran COVID-19. Jadi tenaga kesehatan, tenaga penunjang, dan tenaga lainnya ada dalam poin 1 sama dengan poin 4 merupakan tim penanganan COVID-19 dan telah ditetapkan oleh gubernur, bupati, wali kota atau kepala dinas kesehatan provinsi, kabupaten maupun kota atau kepala puskesmas bagi pelaksana penelusuran kasus oleh kader Babinsa dan Babinkamtibnas atau direktur rumah sakit. Nah, ini salah satu syaratnya dari anak-anak dari petugas kesehatan juga bisa. Nah, sekian paparan dari saya untuk jenjang SMK. Memang agak simpel ya, karena jalur seleksinya hanya sedikit. Jadi cukup sekian dari saya paparannya untuk jenjang SMK. Saya Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.